Jangan lupa absen ya. Semua ya. Jadi gampang sekali itu, ya ordernya order 2. Ini menyelesaikan persamaan diferensial karena reaksinya unik, double. Kalau sudah V per V dimasukkan itu ya, dicari XA-nya gitu. Semuanya, absen semua ya. Dan tanya. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk nilai K-nya itu kok bisa jadi 0,6 dan 0,4 ya, Pak? Itu kan paralel. Ya, jadi ditambah. Tadi yang di atas nilainya K-nya 6 sama 4, Pak. Apakah bisa diganti dengan 0,6 dan 0,4? Oh, enggak bisa. Itu ya, K1-nya 6, K2-nya 4, ya, dalam bentuk liter per mol per detik. Satuannya sama ya? Iya, sama. Kalau sama enggak boleh. Tak boleh dirubah. Mana? Ini dah, ini Iya. ya. Bisa berganti 0,6 sama 0,4? Enggak boleh. 6 plus 4 harusnya ini. Oh, oke Pak, terima kasih. Ya. Oh iya, baik Pak. Lalu itu yang itu pembaginya itu kan 1/KCAO kuadrat, itu kenapa tidak kuadratkan ya Pak? Iya, yang bawahnya itu 15 mol per liter dikali 0,6 itu bukan harusnya kuadrat Pak, 15-nya. 15-nya ya? Iya. Atau mengikuti rumus yang sebelahnya? Mungkin ini sudah hilang ini ya Pak. Kayak gini loh harusnya. Iya, harusnya hilang sih Pak. Makanya Nggak pakai si A0 kuadrat, si A0 aja. Kayak gini harusnya. Ya, si A0-nya tuh udah kuadrat. Order 2 itu udah kuadrat. Ya, mungkin dilihat lagi penurunan persamanya ya. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya. Kenapa tiba-tiba ada muncul -1 ya Pak? Jadi kan tadi penyelesaian integralnya. Oh, oke Pak. Iya, penyelesaian integralnya itu. Permisi Pak, saya mau bertanya. Ya.
itu kan integral dxa per 1 min xa pangkat 2. Itu Ya. bukannya jadinya nanti min 1 per 1 min x1 min 1 per 1 min xa ya Pak? Min 1 Per 1 min xa. per 1 minus xa. Iya barangkali ya. Saya kurang jelas ini, ambil saya itu. Nanti jadinya min 1 per 1 min xa plus 1. Ya, lalu benar, Pak? dirubah. Iya. Menjadi 1/1 minus A minus 1 gitu. Bisa enggak? Sama. Sebelah kanannya kok enggak? Sama aja ya, sama. Bener. Jadi kuadratnya aja yang hilang itu. XA per 1 minus XA harusnya itu. Ya. Kan 1 itu dirubah menjadi 1 minus XA per 1 minus XA. Ya. Ya. Jadi XA per 1 minus XA. Benar ya. Benar. Jadi ini kan 1 ini diganti ya. 1 minus XA, 1 minus XA ya. 1 minus 1 habis, tinggal XA-nya itu ya. Ya, minus harusnya ya. Minus XA, 1 minus XA itu. Karena XA-nya ini ada minusnya itu. Apa gitu ya? Coba nanti kamu ini aja ya. Teliti lagi cara penurunan matematiknya itu, integrasi itu ya. Banyak itu dan gampang itu ya. Baik, Pak. Ya, oke. Ada lagi yang tanya? Saya kurang teliti itu menyadur ya semua soal dari anak-anak. Semua itu soalnya dari teman-teman semua dulu. Ini soal-soal dari saya ya. Coba kamu catat ya. Soal nomor 2 dan 3. Enggak usah. Soal nomor 3 dan 4 saja ya. Kamu kerjakan ya. 3 dan 4 kamu kerjakan. Ini soal. Nanti aja ya, jangan kerjakan sekarang, nanti aja. Nanti setelah jam berapa? Jam 10. Jam 10.40. Ya, nanti aja. Sekarang belum. Kamu catat saja 3 dan 4 dulu. Baik, Pak. Di foto. Baik, kalau sudah. Sudah, Pak. Oke. Nanti saya ganti kuliahnya. Sekarang perancangan reaktor untuk reaksi tunggal ya. Ini di bab 6. Levenspilmo bab 6.
for single reaction ya. Ini harus baca dulu ya, udah dibaca ada ini. Jadi tipe reaktornya itu yang nanti akan dipilih ada batch dan reaktor alir ya. Reaktor alirnya itu ada 2, mixed flow dan plug flow. Ya. Bagaimana reaktor itu harus dipilih ya? Kadang-kadang dia butuh pemanas atau pendingin ya. Bentuk dari suatu sistem pemanasan dan pendinginan beragam ya. Misalnya suatu reaktor batch, sistem pemanasan yang berbentuk koil pemanas. Karena pernah lihat ya, koil pemanas. Biasanya koil pemanas itu kalau reaktornya besar ya, baknya itu besar. Baknya besar itu biasanya pakai koil pemanas. Ini banyak yang salah pada saat Anda merencanakan desain ya, desain reaktor. Karena pemanas itu bisa jaket ya, bisa koil. Ya, koil itu yang berbentuk apa namanya itu? Seperti ulir itu ya. Itu besar tapi. Ya. Itu fleksibel kalau ulir itu. Tapi kalau reaktornya diameternya kecil, mungkin pakai jaket lebih menguntungkan. Ya, pakai jaket di sampingnya itu. Paham? Ada 2. Biasanya itu pilihanmu pada saat kamu mengerjakan TA itu. Tugas akhir ya, pelajaran pabrik. Lalu reaktornya biasanya dipasang kombinasi ya. Apakah itu dipasang seri atau paralel gitu ya. Kalau misalnya membutuhkan suatu konversi yang besar, biasanya di seri gitu ya. Tapi kalau kapasitas yang dipentingkan biasanya di paralel. Ya, kalau satu reaktor tidak nututi ya, maka dipakai 2 reaktor secara paralel misalnya gitu ya. Atau kadang-kadang satu cadangan lagi gitu. Tergantung bagaimana kapasitas bisa memenuhi secara keseluruhan ya. Biasanya gitu. Jadi bisa paralel ya. Bisa seri ya. Kalau seri tidak bisa diganti-ganti ya. Kalau paralel bisa. Satu tidak beroperasi bisa dimatikan itu untuk dibersihkan misalnya gitu. Kalau paralel untungnya gitu. Secara teknis ya ini pemilihan reaktor dapat dilakukan dengan memilih ukuran yang paling kecil ya, untuk mendapatkan hasil yang sama. Jadi desain reaktor itu didesain pada ukuran kecil ya, supaya kecil itu harganya paling murah. Dengan asumsi bahwa ukuran kecil pasti lebih murah investasinya. Namun demikian, faktor kemudahan operasinya dan biaya investasinya harus juga diperhitungkan. Sebagai contoh, bila kita ingin mereaksikan suatu reaksi tertentu di dalam reaktor batch dan kondisi dan hasil tertentu pula, misalnya setiap jam dibutuhkan untuk memproses 1000 liter bahan baku. Nah, kalau kita daripada pilihan tersedia yaitu 2 reaktor yang masing-masing 1000 atau 100 reaktor yang masing-masing bervolume 10 liter. Ini dulu sudah pemilihan reaktor ya. Ya tentunya yang 10 liter itu murah ya. Tapi ribet gitu ya. Biaya operasinya menjadi besar. Ya walaupun investasinya kecil, biaya operasinya menjadi besar. Di dalam pembahasan pemilihan reaktor
Di sini akan dijelaskan perbandingan antara pemilihan reaktor batch dibanding dengan reaktor alir. Kemudian sesama reaktor alir, ya, yaitu mixed flow dibandingkan dengan plug flow. Ini perbandingan untuk reaktor batch dan reaktor alir. Untuk ruginya, ini Anda baca sendiri. Jadi untuk ruginya reaktor batch ya. Tapi ingat bahwa reaktor batch itu terutama dipakai untuk reaksi-reaksi yang butuh waktu tinggal lama ya. Jadi seperti reaktor fermentasi atau fermentor ya, untuk bikin alkohol, bikin bumbu masak itu reaktornya fermentor semua itu ya. Karena apa? Karena reaksinya itu lama-lama, waktu tinggalnya lama. Ya. Kalau waktu tinggalnya lama pakai reaktor alir, maka biasanya ya reaktannya itu bau ya sebelum dia bereaksi. Saya pernah lakukan dulu itu ya. Lakukan reaksi ya saya mereaksikan reaksi isomerisasi dari glukos menjadi fruktosa ya, dengan memakai reaktor alir ya. Itu kan tahu ya bahwa waktu tinggalnya lama ya, misalnya 3 hari gitu ya. Jadi lama, susah sekali untuk mendapatkan reaktor yang mempunyai waktu tinggal lama itu ya, atau rate-nya sangat kecil ya. Karena rate-nya sangat kecil, itu kontainer di dalam feed-nya itu menjadi lama juga, besar, sehingga bau di situ ya, sudah terkontaminasi sebelum masuk reaktor. Saya pernah lakukan itu ya, tidak cocok ya. Maka reaktor fermentor itu harus besar gitu. Paham ya? Itu pengalaman saya itu. Saya dulu tuh memakai itu kaca neon bekas yang panjang ya. Itu 4 saya seri semua itu tidak nututi ya. Rate-nya itu mintanya kecil sekali. Sehingga sulit. Harus tetes demi tetes itu rate-nya itu. Saya memakai itu kaca kaca lampu ya. Lampu neon itu ya. 4 biji saya sambung secara seri. Itu tidak nututi itu ya. Dapat dikatakan bahwa reaktor batch sangat cocok untuk memproduksi material yang kecil atau digunakan untuk produksi produk yang berbeda satu sama lain. Jadi untuk obat-obatan itu menguntungkan reaktor batch ya. Sekarang produksi aspirin ya, besok produksi vitamin dan sebagainya itu. Bisa fleksibel untuk dipakai apa saja. Tapi reaktor batch itu membutuhkan kontrol yang sangat minim gitu ya, dibanding dengan reaktor alir. Reaktor alir itu harus dikontrol benar itu, rate-nya dikontrol, suhunya dikontrol gitu.
Ini reaktor mix flow dan reaktor plug flow perbandingannya. Lihat. Jadi ini kalau diperbandingkan ya, antara reaktor mix flow sama reaktor plug flow. Untuk mix flow persamaannya seperti ini ya, yang lalu-lalu itu. Ya. Atau seperti ini, persamaan 52 punya aku itu ya. Sedangkan plug flow seperti ini ya. Atau ya seperti itulah gitu ya. Itu nanti kalau diperbandingkan berarti dibagikan ya, reaktor mix flow dibagi reaktor plug flow ya. Ini hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini 54 itu kalau dibagi, membagi persamaan 2 dan 3 itu reaktor mix flow ya, indeksnya M, plug flow indeksnya P ya. Itu kalau fasenya cair sigmanya 0.
Itu ada di halaman 122 ya. Anda baca bukunya. 122. Sehingga nanti kalau 54 itu digambar gitu ya, dengan memasukkan apa n sama dengan 1 dan n tidak sama dengan 1 gitu ya. Maka ini ya, untuk konstan tidak sama dengan 1 dan 1 gitu ya. Untuk komposisi fit yang sama ya, lajunya sama, maka ordinat bisa digambarkan pada gambar 51 adalah Vm per Vp ya, atau CA0 ya per FA0 ya dibagi CA0 per FA0 plug flow ya, atau volume mix flow dibagi volume plug flow ya. 57 ini. Gambarnya seperti ini ya. Gambarnya gambarnya seperti ini ya. Gambar 63 di Levenspiel. Ya. Gambar 53 itu untuk garis yang solid itu menunjukkan ordernya. Sedangkan garis titik-titik menunjukkan harga daripada epsilonnya. Ya. Yang bawah 1 minus XA, yang ke kiri itu langsung perbandingan seperti tadi ya, Vm per Vp kalau misalnya CA0 dan FA0-nya sama. Ya. Itu letaknya menunjukkan order. Order N ya. Paling atas itu N sama dengan 3, diagonal itu N sama dengan 2, lalu N sama dengan 1, dan seterusnya. N itu ordernya. Ya, ini kesimpulannya. Di Levenspiel itu dikatakan ya, setiap pekerjaan itu untuk semua order reaksi positif, maka reaktor mix flow selalu memberikan volume yang lebih besar dari plug flow. Ya, rasio volume ini naik dengan naiknya order. Untuk konversi yang sangat kecil, performa reaktor sedikit dipengaruhi oleh tipe dari aliran. Tipe aliran itu artinya aliran plug flow atau mix flow. Performance rasio naik sangat cepat dengan naiknya konversi. Ya, jadi konversi menjadi penting untuk membedakan reaktor mix flow dan reaktor plug flow. Variasi daripada density yang dinyatakan dengan garis titik-titik itu mempengaruhi juga reaksi, tetapi
sedikit ya dibandingkan dengan order daripada reaksi. Ya. Lalu secara spesifik lagi, nanti kamu akan mendapatkan gambar 65 dan 66 dari Levenspiel ya, yang menunjukkan order 1 dan order 2 dengan sigma 0 ya, dengan juga diberi untuk bilangan-bilangan tidak berdimensinya itu ya. K tau untuk order 1, K A0 tau untuk order 2 ya. Dinyatakan dengan garis patah-patah. Ini variasi perbandingan reaktan untuk reaksi order 2 ya. Jadi maksudnya reaksi order 2 itu bisa dinyatakan dengan reaksi order 1 ya untuk mendapatkan perbandingan yang lebih kecil ya dari order 2 ke order 1 maksudnya gitu. Jadi reaktannya itu diberi berlebih. Dengan turunnya order 2 ke order 1, maka digunakan reaktor tunggal, maka perbandingan reaktor mixed flow terhadap reaktor plug flow akan lebih rendah. Ya, kalau reaktor 2 mencapai perbandingnya 10, tapi kalau order 1 perbandingnya hanya sampai 4 misalnya itu ya, dengan melihat gambar 51 tadi. Kalau perbandingan secara grafik gitu ya, seperti ini ya grafiknya. Yang kotak itu menunjukkan luas dari reaktor mixed flow ya. Luas itu menjadi tau kalau itu tau per A0 ya. Sedangkan di bawah kurva itu ini luasnya ini ya untuk kotak itu mixed flow, untuk di bawah kurva itu artinya reaktor plug flow gitu. Paham? Itu perbandingan secara grafis. Ini sistem reaktor multiple ya. Jadi kalau reaktor plug flow disambung seri gitu ya, sama dia persamaan 510 itu ya. Penjumlahan dari masing-masing reaktor ya, sehingga konversinya juga bertambah.
Nah ini ya, contoh operasi sejumlah reaktor plug flow yang disusun seri. Ini ada juga di Levenspiel ini ya, diambil dari Levenspiel ya. Jadi ada reaktor plug flow di cabang kayak gitu ya, di atas 50 sama 30, yang bawah 40 di seri. Keluarnya itu harus sama. Ya. Jadi problemnya seperti ini. Ya, ingat bahwa tadi untuk reaktor plug flow yang dipasang seri sama dengan satu reaktor yang penjumlahannya kumulatif. Gitu. Jadi jawabannya adalah seperti ini. Ya. Jadi yang cabang D itu langsung dijumlah. VD-nya 50 tambah 30, 80 liter. Ya. Sehingga V ya, per F D harus sama dengan V per F yang lewat itu bawah G. Ya. Yang lewat E. Jadi D sama dengan E. Ya, contoh soal ini ada di halaman 125 ya. Di Levenspiel Anda halamannya 125. Itu jawabannya seperti ini ya. Ada pertanyaan? Ada? Kalau pertanyaan tidak ada, ini ya, saya kuliahnya untuk sementara, saya akhir sekian. Kamu seperti tadi yang saya ini, kamu kerjakan soal 3 dan 4 itu tadi. Saya ambil, carikan lagi. Di bab 4, Pak. Hah? Di bab 4.
Bab 4. Oh iya, bab 4 ya, sorry. Berarti ini ganti. Mana tadi? Ini. Nah, ini ya. Ini ya, 3 dan 4 ya. 3 dan 4. Ya. Iya, Pak. Baik, kamu kerjakan. Ya, nanti maksimum setengah 12. Ya. Kamu jangan lupa absen. Setelah selesai, kamu jawabannya kirim ke saya ya melalui WA grup itu ya. Paham? Baik, Pak. Ada format penamaan untuk filenya, Pak? Ya. Apakah ada format penamaan untuk filenya, Pak? Enggak, bilang aja bahwa itu tugas apa? Tugas PR gitu aja ya. Bab 4 itu aja ya. PR ya. Paham? Kirim ke WA grup aja ya. Paham, Pak. Maksimum setengah 12 ya. Baik. Saya lepas kamu kerjakan ya. Baik, Absen semua sudah absen semua. sudah. Oke. Saya tanya, Gilang nggak masuk ya Gilang? Gilang ke Sandi. Ada yang tahu Gilang? Halo? Iya, Pak. Nggak masuk, Pak. Nggak masuk kemana Gilang ini? Kurang tahu juga. Ya sudah, cuma satu yang nggak masuk, Gilang aja.
Nah,